sepanjang hari itu kita memang ada ada di bangku sekolah terus ya. Mulai jam 7 sampai dengan jam 12 itu di bangku sekolah dasar ya. Kemudian jam 1 sampai dengan jam 4 itu ada di madrasah ya. Pertemuan bipartit itu tidak ketemu pendapat ya, apa boleh buat ya, itulah yang bisa kita lakukan adalah melakukan demonstrasi. Pada waktu demonstrasi zaman itu juga harus berhadapan dengan aparat kan gitu ya. Nggak bisa di zaman itu kemudian murah-murah mencelok itu jadi pimpinan tidak bisa. Dan zaman Orde Baru, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up istimewa sekali. Kali ini saya akan ngobrol santai bicara dengan salah satu tokoh di Malang Raya, tokoh di bidang politik, tokoh di bidang perburuan dulu. Dan saya kira warga Malang Raya sudah pasti merindukan sosok satu ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rendra Kresna. Assalamualaikum Pak Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Rendra? Alhamdulillah sehat. Ya, saya tentu ingin tahu lah dari Pak Rendra sebagai orang yang sentral menurut saya di Malang Raya dari boleh saya bilang dari sisi pemerintahan, dari perpolitikan, tapi tentu ini bukan perjuangan yang mudah untuk meniti karir itu Pak Rendra. Pak Rendra mungkin bisa diceritakan Pak Rendra kaitannya dulu sebenarnya proses mulai awal karir. Kan Pak Rendra dari Madura, Pak. Ya. Kemudian masuk Malang itu seperti apa? Kenapa ke Malang? Bagaimana prosesnya? Gimana Pak? Ya, di kurang lebihnya tahun 86-an itu ya. Saya 86. Ya, saya kuliah dan bekerja di lingkungan PG Kebun Agung sana. Kuliah sambil bekerja? Ya, kuliah sambil bekerja. Bisa, zaman itu bisa? Ya, kan kuliahnya kan hanya extension ya. Yang Sabtu. Kuliah di mana Pak? Saya di UMM, di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, itu waktu itu memang saya sudah sarjana muda, sehingga kemudian saya meneruskan di UMM itu untuk ke S1-nya. Sarjana mudanya di mana? Sarjana muda saya di UPB Surabaya. UPB Surabaya. Ya. Jadi Pak Rendra masuk ke Malang sudah kuliah. Sudah. Ya. SMA-nya di mana, Pak? Di Pamekasan, saya di Pamekasan. Oke. Terus kemudian kan juga kerja di lingkungan PG Kebun Agung sana. Saya kemudian aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja. Ya, waktu itu namanya SPSI ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang notabene di Kebun Agung itu ada di SPA. SPA itu singkatan dari Serikat Pekerja Anggota. Internalnya pabrik gula. Jadi SPSI itu punya SPA gitu ya. Jadi SPA itu ada pembagian daripada sektor pabrikan itu. Jadi di satu pabrik ada SPA. Jadi kalau pabrik seperti Kebun Agung itu namanya pertanian perkebunan. Lingkup pertanian perkebunan. Ada yang lingkupnya itu rokok dan tembakau. Jadi seperti Bentul dong, seperti itu Bentul, kemudian SPA itu di bawah SPSI. Iya, betul. Saya di situ saya jadi pengurus. Terus kemudian ya di zaman itu pengurus SPSI itu bisa berkarir lah di politik juga kan gitu ya. Dan saya kemudian menjadi pengurus di Golkar, gitu. Sebelum ke sana Pak Rendra, mungkin kita perlu tahu lah bagaimana masa kecil demi didikan orang tua kan tentu zaman dulu kan keras zaman jenengan yang keras. Ya, kalau ayah saya seorang guru ya. Jadi beliaunya tentunya mendidik anaknya itu mulai kecil harus sudah mandiri kan gitu ya. Bagaimana kemandirian bukan kemandirian di sektor ekonomi gitu ya. Kemandirian dalam hal-hal yang kaitannya dengan bagaimana nantinya seorang itu nanti tidak harus terlalu tergantung kepada orang lain, meskipun itu tidak mungkin orang itu pasti saling ketergantungan kan gitu ya.
Tapi harus ada sesuatu yang memang orang tersebut tuh mampu untuk melakukannya sendiri. Didikan seperti itulah kemudian menjadikan kita itu untuk bisa berbuat sesuatu yang mampu mendirikan kita itu berdiri sendiri, maupun juga bagaimana kita itu membangun kebersamaan dengan pihak lain untuk saling mendukung. Ya, gitu. Pak Rendra, ketika pendidikan di katanya kalau di Madura itu kan pendidikan apa namanya keras, agama keras, terus sekolah harus keras karena memang kondisi di sana kan menuntut itu kan. Betul, karena memang apa yang dialami waktu Pak Rendra waktu kita masih sekolah di SD itu, sepanjang hari itu kita memang ada ada di bangku sekolah terus ya. Mulai jam 7 sampai dengan jam 12 itu di bangku sekolah dasar ya. Kemudian jam 1 sampai dengan jam 4 itu ada di madrasah ya. Kemudian maghrib itu sampai dengan jam 8 itu kita ada di masjid ya, belajar ngaji, kemudian dan lain sebagainya juga. Jadi hampir tidak ada waktu memang bagi anak-anak itu di zaman saya waktu itu untuk tidak memanfaatkan waktu itu dengan proses belajar itu. Baik yang pelajaran umum di sekolah dasar, kemudian pelajaran agama di madrasah, kemudian tentunya belajar ngaji dan sebagainya pada waktu malam hari. Ya, kembali ke SPSI tadi. Tempaan di SPSI sekeras apa Pak Rendra? Karena kan katanya sih dulu itu karyawan buruh itu kan kritis, sering demo kan. Ini kan SPSI biasanya yang di zaman itu tentunya ya kita tahu ya, di zaman itu tidak segampang seperti sekarang kok. Buruh itu untuk melakukan demonstrasi. Ya, zaman itu pasti ada sedikit gerakan sudah langsung ditangani oleh banyak pihak kan gitu ya, terutama tentunya dari pihak keamanan, aparat waktu itu Itu sudah kejadiannya seperti itu zaman itu. Tapi saya pada waktu itu ya sebagai pengurus SSI, saya berpedoman bahwa kita ini harus bisa memperjuangkan teman-teman buruh itu, pekerja itu, untuk mereka harus mendapatkan haknya yang sama, karena haknya pekerja itu merupakan kewajibannya pengusaha, kewajibannya pekerja itu adanya hak pengusaha. Kalau sudah kewajibannya pekerja sudah diambil oleh pengusaha, maka haknya pekerja ini harus dilaksanakan kewajibannya itu oleh pengusaha. Dan pada waktu itu karena posisinya buruh, bekerja itu pada posisi kalah kalah power gitu ya dengan serikat pengusaha ya, sehingga kemudian harus ada yang berani untuk kemudian perjuangkan. Dan saya bukan lepas kontrol, tapi demi perjuangan mereka saya berani memimpin buruh, demo dan sebagainya di zaman yang waktu itu masih sangat-sangat tidak mungkin lah untuk melakukan seperti sekarang begitu gampangnya demo dan sebagainya. Gitu. Pengalaman Pak Rendra apa yang paling berat, paling keras kira-kira ketika menjadi pengurus SPSI? Ya, terutama tentunya yang pertama perjuangan di setiap tahunnya memperjuangkan kenaikan upahnya. Karena UMK kalau tidak zaman itu MK itu masih nama saja UMK, tapi sebetulnya sudah tidak ada apa katanya perusahaan ya. Itulah yang kemudian menjadi menjadi pekerjaan utama kita setiap tahunnya untuk memperjuangkan peningkatan daripada karena selama itu yang kita lihat di beberapa perusahaan-perusahaan itu gaji sejak dia diangkat sampai dengan pensiun ya gitu-gitu tidak ada perubahan, sementara perusahaan tentunya sudah mengalami peningkatan baik produksi maupun keuntungannya tentunya kan itu. Nah itulah yang kita perjuangkan yang pertama itu. Yang kedua memang pada saat sudah pertemuan bipartit itu tidak ketemu pendapat, ya apa boleh buat, ya itulah yang bisa kita lakukan adalah melakukan demonstrasi. Pada waktu demonstrasi zaman itu juga harus berhadapan dengan aparat kan gitu ya. Yang itu yang tentunya menjadi momok bagi para pejuang-pejuang buruh. Tapi kita sudah prepare bahwa ini adalah
bagian pada perjuangan. Kalau kemudian harus berhadapan dengan ini, kemudian ditekan itu kita sudah biasa ditekan itu. Iya. Gitu. Kalau hubungan dengan perusahaan gimana, Pak Rendra kan selaku pengurus SPSI juga sebagai karyawan waktu itu ya, karyawan juga. Iya, betul. Gimana Pak biasanya? Karena kalau kita bicara dengan jujur, bahwa sebetulnya pekerja dengan pengusaha ini kan sebetulnya satu badan, ya, dalam hal mencari keuntungan kan gitu ya, bahwa pekerja dan pengusaha itu tidak bisa dipisahkan, tapi akan menjadi sesuatu yang nantinya tidak bagus perjalanannya pada saat antara hak dan kewajiban masing-masing itu tidak dijalankan oleh suatu pihak. Alhamdulillah Kebun Agung ini merupakan perusahaan yang sejak lama saya ada di situ itu apa yang menjadi haknya teman-teman karyawan itu selalu diberikan, tidak termasuk sejak awal sudah bonafit lah, profesional dan juga mengerti mengerti bahwa memang betapa pentingnya keberadaan serikat pekerja di perusahaannya. Sementara di perusahaan lain itu menganggap bahwa serikat pekerja itu momok. Jadi lawan musuh. Iya, musuh. Di Kebun enggak. Mereka anggap ini mitra. Sehingga di sana tidak pernah terjadi sesuatu yang kemudian tidak bisa dibicarakan dengan musyawarah, tidak pernah terjadi. Beda dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa serikat pekerja itu adalah momok. Itu pasti perjuangannya itu melalui berdemonstrasi baru mereka itu mau. Bahkan ada perusahaan yang melarang ada serikat pekerja. Iya, betul. Zaman itu sampai begitu cara-caranya. Iya. Cara-cara mereka bagaimana kemudian jangan sampai ada serikat pekerja di perusahaannya. Jadi yang salah satu yang juga terberat bagi saya sebagai pengurus serikat pekerja, yang saya kan menjadi pengurus serikat pekerja kan tidak hanya di tingkat perusahaan. Saya juga pengurus serikat pekerja di tingkat kabupaten di DPC SPSI. Nah, bagaimana kemudian memberikan support kepada teman-teman untuk ada keberanian mendirikan serikat pekerja SPSI itu di perusahaan-perusahaannya. Akhirnya mereka berani akhirnya dengan jaminan-jaminan undang-undang ketenagakerjaan itu. Itu bisa jadi menjadi awal Pak Rendra struggle untuk ke politik kira-kira. Ya, betul. Karena kan keras juga dulu ya. Lalu gimana Pak dulu dari SPSI kemudian ke saya kemudian dari SPSI itulah kemudian saya juga terjun ke dunia politik itu kan. Di politik kemudian saya menjadi pengurus dari tingkat yang paling bawah sampai dengan akhirnya jadi ketuanya juga kan gitu ya. Mulai dari tukang ketik dari tukang ketik, tukang antar surat sampai akhirnya menjadi ketuanya lah. Jadi dari yang disuruh antar surat sampai yang menyuruh membuat surat. Jadi mulai nol Pak. Ya betul. Nggak bisa di zaman itu kemudian murah-murah menclok itu jadi pimpinan tidak bisa. Dan zaman Orde Baru Pak. Waktu itu betul-betul untuk menjadi seorang pimpinan itu sudah terseleksi sedemikian rupa melalui proses-proses pengalaman-pengalaman yang tidak hanya 1 tahun 2 tahun gitu. Oke. Ya kemudian saya juga setelah dari situlah kemudian juga ada di gedung DPRD dan sebagainya itu. Lama ya nanti gedung DPRD? Ya di DPRD ya itu. Lama sekali. Satu periode saya jadi anggota, 1 periode saya ketua komisi, 1 periode saya jadi pimpinan di dewan. Gitu. Luar biasa perjuangan ini. Dari SPSI ke partai. Pak Rendra, kalau jenengan melihat kembali ke soal dunia perburuan Pak Rendra, sekarang ini seperti apa sih sebenarnya antara pengusaha dengan serikat pekerja atau dengan karyawannya sudah bagus atau apa? Ini kan indikatornya kan sudah jarang sekali ada keluhan dari karyawan atau seperti apa sih jenengan kalau melihat itu? Kalau lihat sepintas seperti itu ya. Tapi kalau lihat kenyataan di lapangan masih banyak hak buruh yang belum diberikan, hak pekerja belum diberikan. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terbaru ini juga memberikan peluang bagi pengusaha untuk tidak mendirikan serikat pekerja di perusahaannya itu ada. Sehingga
Akhirnya karena peluang itu ada, betul dimanfaatkan ya oleh teman-teman pengusaha yang mereka memang pengusaha-pengusaha yang menganggap bahwa keberadaan serikat pekerja itu adalah lawan. Ya. Beda dengan pengusaha yang menganggap bahwa serikat pekerja itu adalah mitra. Itu berbeda. Dan perusahaan di perusahaan-perusahaan mana yang kemudian pengusahanya itu menganggap bahwa serikat pekerja itu adalah mitra, itu pasti perusahaannya maju. Akan bagus ya. Bagus. Oh, oke. Gitu. Karena ketakutannya itu apa sih, Pak? Ketakutan perusahaan dengan adanya serikat itu apa sih sebenarnya? Ya, Khawatir di demo atau apa? macam-macam. Mungkin faktor takut masalah upah ya. Nanti kan pengusaha perusahaan ya kalau ada kesempatan melanggar tentang upah itu pasti dilanggar. Karena memang yang namanya upah pekerja itu kan besar sekali komposisinya dari semua biaya-biaya di dalam, terutama yang perusahaan berbasis tenaga kerja ya, yang itu. Jadi kalau cost tertinggi memang di situ ya. Iya, kalau perusahaan itu berbasis padat karya ya. Padat karya. Ya, kalau padat teknologi memang sudah bisa mengurangi tingkat upah buruhnya itu. Oke, ya. Salah satunya itu yang kemudian menjadikan kemudian di perusahaan itu tidak ada serikat pekerja. Pada saat tidak ada serikat pekerja, perusahaannya akan ngomong dengan siapa kalau ada permasalahan? Kan dia hanya ngomong sendiri kan, sendiri, diputuskan sendiri. Akhirnya putusannya itu kadang-kadang melanggar. Pekerja tidak dilibatkan untuk ngomong ya PNAE itu deh. Betul. Itu, tapi sebenarnya apa boleh itu ada perusahaan tidak ada perusahaan yang melarang serikat pekerja? Dilarang tidak ada. Oh, gitu. Artinya dilarang tidak ada. Tapi mereka tidak memberikan ruang untuk ada serikat pekerja itu pasti dilakukan. Nah, itu dilarang memang tidak boleh di zaman kebebasan seperti sekarang ini, tidak boleh larangan-larangan itu. Jadi kalau di zaman Orde Baru itu masih ada pelarangan-pelarangan. Tapi kenyataannya ya gitu, masih banyak hak-hak buruh ya. Dan indikasinya di mana? Masih setiap tahunnya selalu ada kan demo tentang upah, demo tentang UMK, demo tentang macam-macam yang terkait dengan masalah hak buruh. Karena ketika jadi bupati dulu juga apa yang terjadi di perburuhan, kemudian di pengusaha itu seperti apa yang jadi waktu saya menjadi bupati, teman-teman pengusaha kan tahu bahwa saya itu basisnya adalah buruh. Buruh ya, makanya jadi waktu itu tidak ada sesuatu yang kemudian ada gerakan-gerakan yang kemudian membungkam buruh lah istilahnya gitu ya. Kan mereka tahu bupatinya mantan SPSI. Ya, saya tidak bermusuhan ya dengan pengusaha, karena pengusaha itu adalah mitra sekali lagi ya. Tanpa pengusaha, karyawan mau kerja apa kan gitu kan. Jadi keberadaan pengusaha itu sangat didambakan sebenarnya. Tapi pada saat sudah terjadi jalinan kerjasama maka antara hak dan kewajiban masing-masing harus seimbang kan gitu, harus dijalankan gitu. Nah, jadi alhamdulillah pada waktu saya jadi bupati itu jarang sekali karena saya juga setiap saat itu selalu bicara dengan serikat pengusaha, selalu bicara dengan serikat pekerja. Dan kita kadang-kadang bicara secara bertiga ya, antara serikat pekerja sama pengusaha, ada pemerintah yang di luar tugasnya dinas tenaga kerja yang memang kesehariannya mereka yang mewakili bupati ya, untuk bisa menjalin hubungan bersama antara pengusaha dengan pekerja, antara serikat pengusaha dengan serikat pekerja. Ya, karena kan suatu daerah itu kan kalau yang tidak salah begini, jadi bagaimana sebanyak-banyaknya ada pengusaha di daerahnya. Betul. Ada investasi di daerahnya. Salah satunya itu. Jangan sampai kemudian pengusaha dimusuhi, lari. Mereka lari. Dan pada saat sudah lari, mau kerja apa kita? Ya. Nah, tapi jangan sampai juga setelah kita berdiri di sini, kemudian yang menjadi kewajibannya itu dilupakan. Saya kira kalau kemudian ada serikat pekerjanya, ternyata perusahaan itu mengalami kemunduran operasi, produksi atau mengalami penurunan keuntungan, pekerja pasti menyadari, karena mereka langsung langsung disampaikan, dijelaskan sama pekerjanya, ini posisinya gini sebagainya. Bahkan ada beberapa perusahaan pada waktu zaman itu, di mana serikat pekerjanya itu bicara dengan pengusaha, mereka mereka siap tidak dibayar. Pokoknya perusahaan itu terus jalan dan sebagainya. Artinya ketika ada komunikasi, tidak ada yang perlu ditakuti lah sebenarnya dengan ada serikat pekerja sebenarnya. Ya, kesalahan daripada persepsi
pengusaha yang memang mereka tuh mungkin tidak tahu sebenarnya gitu ya, menyampaikan informasi, wah ada serikat pekerja nanti masih ngerecokin gitu. Nah, Iya, ada kesan SPS itu ngerecokin, memang ada kesan itu. Iya. Ya, Pak Rendra, setelah karir mentok lah dari birokrasi mentok. Setelah ini Pak Rendra, apa Pak Rendra obsesinya ingin buat sebuah kebaikan apa yang akan dilakukan Pak Rendra? Ya, kalau bagi saya itu kan kembali lagi pada pepatah agama saya ya, agama Islam itu ya. Bagaimana kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kalau itu jadikan dasar kita, maka dimanapun, kapanpun, pada posisi apapun, kita harus melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, saya bisa bisa memberikan sumbangsi ya bagi teman-teman yang nanti kita untuk kembali lagi membangkitkan semangat bagaimana kita itu berbuat sesuatu yang bermanfaat. Apakah itu di perburuan, apakah itu di kerelawanan, apakah itu di bidang-bidang yang lainnya yang saya tentunya harus juga menyesuaikan dengan kemampuan saya sendiri. Yang penting pokoknya jangan pernah kita tuh berhenti untuk berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi sudah ada Pak angen-angen apa gitu misalnya Ya, kalau beberapa orang yang sudah purna itu kan bikin lembaga, yayasan apa? Ya, kan bisa saja itu terjadi ya. Kalau ada sesuatu yang kemudian biasa dibuat untuk kumpul-kumpul ya, apakah itu bernama institut, apakah itu center, dan sebagainya itu saya atau kira, mungkin Rendra Krishna Institute, itu bisa juga dilakukan. Tapi yang bisa langsung itu, berarti saya pernah pernah menjadi ketua PMI, bagaimana kita menjadi relawan. Oh iya, pernah ketua PMI Pak. Ya, saya bisa menjadi relawan kan gitu kan, jadi relawan yang volunteer yang tentunya itu sangat dibutuhkan karena pemerintah juga tidak akan mampu menyelesaikan semuanya persoalan-persoalannya tanpa juga keterlibatan relawan-relawan itu. Khususnya di kebencanaan yang Kabupaten Malang ini merupakan kabupaten juga rawan bencana kan, maka keterpanggilan daripada masyarakat Kabupaten Malang untuk menjadi relawan kebencanaan itu sangat-sangat ditunggu. Jadi konsultan politik juga cukup ahli, jika memungkinkan. Tapi yang jelas masyarakat sangat membutuhkan ilmu pengalaman Pak Rendra. Jadi terus Pak Rendra nanti bergerak di bidang apa, yang jelas dari berbagai pengalaman ini sangat sayang kalau tidak ditularkan kepada generasi Pak Rendra. Kita tentu berharap ini Pak Rendra ada satu gerakan atau yayasan atau lembaga ataupun apapun namanya yang itu sangat tentu diharapkan oleh masyarakat Pak Rendra. Saya kira saya setuju dan memang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, ya pertama kita tidak bisa berkontribusi, yang kedua juga biasanya menjadi sakit-sakitan. Kalau kemudian mandek, pikirannya mandek, pikiran mandek, aktivitas fisik juga mandek itu biasanya sakit-sakitan. Maka kita jangan sampai itu. Kita tentu sangat berharap segera terwujud, Pak Rendra. Iya, saya kira bersedia untuk siap. Semoga sehat selalu sehingga masyarakat menunggu Pak Rendra itu mau bikin apa ini kita tunggu itu Pak Rendra. Iya, saya juga nanti juga pastilah mempersiapkan diri untuk situ, sehingga kemudian mana yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan teman-teman, mana yang bisa kita kemudian berikan kepada masyarakat di Malang Raya ini ya. Sehingga dengan demikian sekali lagi pengalaman, ilmu dan lain sebagainya yang kita miliki itu tidak menjadi muspro. Iya, betul. Eman. Nah, itu yang ya kita tunggu juga teman-teman kalau nanti mau itu bagaimana nanti kita bisa bersama-sama apa yang sekarang menjadi fokusnya untuk kita bisa bersama-sama ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, baik sahabat APM Insight, tentu kita berharap Pak Rendra segera bikin satu, atau kita dorong untuk bikin satu gerakan yang itu bermanfaat untuk masyarakat seluruhnya kira-kira, karena dengan pengalaman, dengan ilmu yang sudah
miliki beliau semikian banyak lah, ini harus kita kita jembatani untuk segera berkiprah lagi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Pak saya matur nuwun. Ya, terima kasih. Waktunya sahabat IPNZ. Demikian obrolan saya dengan Bapak Arendra Krisna. Semoga manfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.